Assalamualaikum semuanya. Pisang gapit bakar. Ini tuh aku dapat resepnya asli dari orang Sumatera. Setahu aku tuh ini makanan khas sana nggak sih? Coba dong komen kalau emang aku salah. Tapi seriusan teman-teman, ini tuh rasanya enak banget. Awalnya tuh aku nyangka kalau ini tuh bakalan enak. Soalnya apa? Toppingnya kelapa muda. Bayangin dong pisang terus dikasih topping kelapa muda, gimana rasanya? Ternyata setelah aku coba ini tuh rasanya bener-bener mantul dan enak banget. Yang penasaran langsung aja kita tonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin kelapa. Ini tuh kelapanya nggak muda dan nggak tua gitu loh teman-teman. Kelapanya masih kokoh, tapi kulitnya tuh masih coklat muda kayak gini loh. Jadi ini tuh kalau dijadiin topping bener-bener mantul. Jadi nggak terlalu banyak ataupun keras. Biasanya aku tuh ambil kelapanya pasti kelapa yang muda banget. Jadi setelah diparut manual kayak gini tuh dia kayak ngegumpal, tapi ini nggak ngegumpal teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau ribet, boleh langsung dimasukin ke penggilingan, cuman ini aku cari yang manual aja. Dan setelah diparut kayak gitu, kita langsung aja kukus. Sebenarnya ini tuh banyak banget sih aku buat segini, tapi nggak masalah lah ya teman-teman ya, soalnya kalau udah dikukus dia bakalan awet kan. Jadi kita kukus kurang lebih 10-20 menit. Setelah itu kita langsung aja buka, karena aku tadi tuh lupa ngasih garam. Jadi setelah dikukus kayak gini, aku langsung aja tambahin garam. Di sini untuk garamnya aku pakai seujung sendok makan ya, tapi disesuaikan aja sama lidah kalian teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka garamnya terlalu banyak, bisa dikoreksi lagi untuk garamnya. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita tunggu dingin. Sambil nunggu dia dingin, kita buat pisang gapitnya dulu. Di sini aku udah siapin plastik OP yang jumbo. Sorry banget agak lecek ya, karena udah lama banget ini. Dan di sini biar plastiknya tuh nggak lengket, aku kasih sedikit minyak ya teman-teman ya. Tuh kayak gini aja, kita rata-ratain aja kayak gini. Udah, setelah itu kita langsung aja siapin pisang. Ini dipasin lagi, pisangnya udah bener-bener mateng ya. Soalnya kalau pisangnya masih setengah mateng gitu, digepreknya agak sedikit repot teman-teman. Jadi ini pisangnya udah mateng banget ya. Walaupun mateng dia nggak benyek. Dan kita langsung aja siapin pisau daging. Kita penyet pakai pisau daging kayak gini teman-teman tuh. Pelan-pelan aja. Tuh kayak gini ya. Jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal, soalnya kalau terlalu tipis dia gampang hancur. Kalau terlalu tebal ya nggak pisang geprek atau nggak pisang gapit dong namanya. Ini setelah digapit kita cek dia hancur apa enggak. Tuh nggak hancur ya teman-teman ya, dan dia juga nggak lengket karena tadi kita pakai minyak goreng. Tuh kalau udah seperti ini kita langsung aja panggang, tapi aku bakalan tunjukin sekali lagi caranya. Ini aku taruh dulu di sini deh ya. Ini walaupun ditaruh di telenan kayak gini dia nggak bakal lengket karena di awal tadi kan ada minyak gorengnya ya teman-teman ya. Tuh kita ambil lagi satu buah pisang. Sebenarnya bisa digapit setelah dia matang. Tuh pisangnya kurang lebih matangnya sampai kuning kayak gitu loh teman-teman, hampir ke hitam sih. Cuman kayaknya aku lebih nyaman digeprek dulu baru dipanggang gitu loh teman-teman. Tapi terserah kalian sih, kalau kalian mau dibakar dulu baru digapit boleh, atau digapit dulu baru dipanggang juga nggak apa-apa. Ini kita ambil satu buah pisang, terus kita taruh di plastik OP yang jumbo, dan kita gepreknya pakai pisau daging. Aku udah coba pakai telenan ataupun pakai yang lain, itu hasilnya kurang bagus ya teman-teman ya. Lebih bagus pakai pisau daging kayak gini, pelan-pelan aja karena dia tuh mateng ya teman-teman ya. Jadi gepreknya tuh gampang banget. Kalau pisangnya masih mentah itu tuh butuh tenaga, dan menurut aku rasanya juga kurang enak kalau kita pakai pisang yang belum benar-benar mateng. Cara manggangnya simple. Di sini aku udah siapin teflon biasa aja, nggak perlu pakai teflon yang khusus gitu. Kita kasih olesan minyak biar pisangnya tuh nggak lengket gitu loh teman-teman. Soalnya kalau pisang udah banyak kayak gitu kan rawan lengket ya, walaupun teflonnya tuh udah anti lengket. Ini kita langsung aja masukin pisang yang udah kita gapit atau udah kita geprek tadi. Ini kayak muat 3 sih kayaknya, tapi aku bakalan 2 aja ya teman-teman ya. Kita panggang sampai dia tuh gosong. Aku lebih suka yang gosong biar ada
bau asap-asapnya gitu loh. Jangan lupa sambil dibalik-balik biar dia tuh matangnya merata teman-teman. Ini aku ngebaliknya nunggu dia agak kaku, soalnya kalau nggak kaku dia agak sedikit repot dibaliknya. Dan untuk apinya di sini tuh aku pakai api yang gede ya teman-teman ya, biar dia tuh dapet warna yang coklat seperti yang aku punya. Kalau menurut teman-teman atas bawah udah kecoklatan kayak gini, kita langsung aja angkat, kita lanjut panggang yang lainnya. Ini kalau pisang kalian lebih gede pasti lebih ini sih lebih puas, cuman ini kebetulan aku nggak tahu kenapa pisangku kenapa kecil-kecil banget. Tapi nggak masalah lah ya, walaupun kecil kita langsung aja siap sajikan. Di sini aku udah siapin mika, bisa dibilang mikanya ini tuh mika sedang ya. Kalau kecil tuh ada yang lebih kecil gitu loh teman-teman. Lanjut di sini aku bakalan ambil satu buah pisang yang udah aku panggang, udah dibakar. Setelah itu kita kasih topping yang udah kita kukus tadi, yaitu kelapa. Kita kasih kelapa yang banyak sih, nggak apa-apa ya, biar enak gitu loh teman-teman. Ini aku mau buat layer atau lapis gitu teman-teman. Jadi ini kita kasih dulu kental manis. Kata yang ngasih resep aku pas suami gitu, biasanya pakai gula teman-teman, tapi biar lebih modern sedikit gitu kan, pakai kental manis secukupnya aja. Disesuaikan sama selera sih, kalau kalian suka manis boleh ditambahin. Kalau udah selesai kita langsung aja tambahin lagi pisangnya di atasnya, dan kita kasih topping seperti yang pertama tadi ya. Kita kasih kelapa parut, terus kita kasih kental manis, bisa diganti gula kalau teman-teman mau. Untuk layernya atau untuk lapisannya bisa disesuaikan, kalau mau lebih tinggi bisa 3, 4, 5 itu terserah kalian, tapi di sini aku bakalan buat 2 layer aja. Caranya masih sama seperti tadi ya. Kita kasih pisang gapitnya, kita kasih topping kelapa parut. Terus di sini juga ada kental manis. Untuk kental manisnya aku pakai yang kiloan aja ya, biar dia murah. Kalau teman-teman butuh rekomendasi, sok cek aja rekomendasi kental manis kiloan, harganya cuma 25.000 per kilo. Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya kalau kalian butuh rekomendasi dari aku. Pokoknya jangan lupa di atasnya ini tuh dikasih topping kelapa kayak gini. Kalau teman-teman mau divariasikan pakai mesis, keju itu boleh ya, tapi di sini aku bakalan yang original aja, kelapa sama kental manis. Dan ini dia hasilnya, masya Allah banget. Ini tuh kelihatannya kayak pisang apaan sih, tapi sekali hap kalian bakalan terkejut sih sama rasanya, enak banget. Perpaduan yang menurut aku sangat cocok banget ya tuh. Dan apalagi kalau kita tuh ngebakarnya bener-bener kayak ada bau gosong-gosongnya gitu, atau arang-arangnya tuh pasti lebih enak lagi nggak sih. Ini aku bakalan potong secukupnya aja, apalagi dia berlayer kayak gini bakalan nambah sih kenikmatannya. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penasaran sama rasanya jangan lupa langsung dicobain di rumah. Tips dari aku biar rasa pisangnya tuh lebih enak, pakai pisang yang benar-benar matang. Buat teman-teman yang udah cobain resep ini di rumah, jangan lupa tinggalin komentar di sini ya, kasih tahu kita yang di sini gimana rasanya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.